Yang terhormat dan sama-sama kita hormati pimpinan KPK yang alhamdulillah bisa hadir bersama kita, Bapak Dr. Haji Nurul Gufron SHMH. Selamat datang di Bukit Bandara beserta Ibu Iti Mariati, Agung Dewanto ya, dari Direktorat Jejaring Pendidikan KPK serta seluruh rombongan, Bapak Wakil Rektor 1, 2, 3 yang hadir, Bapak Kepala Biro itu budi lahirnya waktu subuh, Bapak Ibu dosen, anak-anakku mahasiswa mahasiswi, wabil khusus kebanyakan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Mataram. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik, rahmat, hidayah serta hidayahnya. Keputusan Dirjen Pendis nomor 5783 tahun 2019 tentang pedoman implementasi pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi keagamaan Islam. Jadi temanya ini sangat kontekstual. Dan kenapa kita dari awal harus belajar tentang pendidikan anti korupsi? Karena secara biologis al-korupsi wal murtasi fitnah, yang menyuap dan yang disuap, korupsi itu adalah fitnah. Memelihara atau warning terhadap pendidikan korupsi itu lebih baik daripada momen. Nah, kenapa dunia kampus? Karena kampus memang diarahkan menjadi speaker, ya, menjadi juru bicara tentang pendidikan dan korupsi, di mana tidak sekedar dalam tataran filosofis, ya,
itulah makanya kenapa kita harus menghadirkan beliau yang memang ahli untuk berbicara tentang bagaimana kita menanamkan nilai-nilai integritas, moralitas yang itu menjadi guidance kita di dalam segala pedoman pendidikan, pedoman akademik maupun tradisi-tradisi non-akademik yang ada di UIN Mataram. Sekali lagi kami berterima kasih kepada beliau, Pak Gus Nuril, Gus Nurul, sering saya panggil beliau itu karena beliau juga tidak sekedar anggota atau pimpinan KPK, tapi beliau juga pernah nyantri, ya, seorang antri juga. Jadi Gus kita panggil. Jadi oleh sebab itu tepat ketika memberikan kuliah di UIN Mataram ada integrasi nilai-nilai antara nilai-nilai ke-KPK-an dan nilai-nilai agama. Komisioner termuda KPK ini, aplaus untuk beliau. Dan latar belakang akademisi. Kemudian saat mengikuti seleksi calon pimpinan KPK, beliau juga menjadi bakal calon rektor Universitas Jember periode 2020 sampai 2024, dan beliau lebih memilih menjadi pimpinan KPK. Luar biasa ya. Sekali karya tulis beliau diantaranya adalah kedudukan saksi dalam menciptakan peradilan pidana yang bebas korupsi, kemudian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Karya tulis berikutnya adalah komparasi perlindungan saksi dalam sistem peradilan Amerika Serikat dan Inggris. Itu beberapa karya ilmiah yang berhasil beliau tulis. Baik. Selanjutnya penyerahan cindera mata dan kenang-kenangan dari KPK Republik Indonesia ke Universitas Islam Negeri Mataram. Penyerahan langsung dari Bapak Dr. Haji Nurul Gufron SHMH kepada Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, Bapak Profesor Dr. Haji Masnun Tahir SHMH. Baik. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Alhamdulillah. Baik, kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala qudwatin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sholatan tawfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa ala alihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du, ma'asyiral kiram, khususnya tuan rumah, tuan guru Profesor Dr. Masnun Tahir yang kita banggakan, prof untuk beliau. Para wakil rektor yang saya hormati, para dekan, para dosen, moderator yang ternyata kakak kelas jauh di atas saya, karena adik beliau saja kakak kelas saya. Profesor Subhan Hadi adalah kakak kelas saya di UNER. Beliau aja kakak kelas, kakaknya beliau itu adiknya saja sudah kakak senior saya. Dan yang saya banggakan segenap aktivitas akademika, khususnya mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Mataram. Aplaus untuk Anda semua. Tahukah Anda bedanya antara matahari dengan Anda semua para mahasiswa? Tidak tahu? Mana sudah mahasiswa nggak tahu? Mahasiswa itu menyinari bumi. Anda menyinari hati saya.
Coba dulu apa yang disampaikan oleh qiraah tadi dipraktekkan. Wa idza qila sudu famsudu. Coba berdiri. Mari berdiri. Al-Mujadalah ayat 11 tadi mengatakan bahwa ketika engkau disuruh berdiri, berdirilah. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Ini adalah majelis yang dilapangkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita yakin. Mari Anda semua yakin bahwa semua yang ada di sini adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki dua hal. Iman dan ilmu. Anda adalah orang-orang yang tinggi derajatnya dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, duduk kembali. Dan ilmu yang bagaimana yang meninggikan, tapi juga nanti akan ada ilmu yang kemudian menghinakan. Karena cahayanya lebih kuat dari tadi matahari. Berarti Anda belum kuat menyinari saya. Pertanyaannya sekarang, Anda harus tahu siapa Anda. Untuk kemudian kalau tahu diri, tahu akan berbuat apa. Anda siapa? Anda adalah seperti yang disampaikan tadi. Anda memiliki iman dan memiliki ilmu. Jangan sampai kemudian UIN, sudah namanya saja UIN, ternyata imannya tidak beriman. Ilmunya kuat, knowledge-nya kuat tentang Tuhan, tentang tauhid, tapi tak beriman. Apa ada Pak? Banyak. Ini tadi beliau ahli fikih korupsi. Saya sudah selesai tentang beliau, apalagi mahasiswanya beliau semua tentu diajari tentang fikih korupsi. Saya akan bicara akhlak korupsi. Karena ini yang penting saat ini. Akhlak. Tidak cukup kita tahu dan mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal diri. Yang penting mengenal diri dan kemudian tahu bagaimana kemudian kita beraksi untuk menempatkan diri sesuai dengan diri kita. Siapa diri kita? Ada yang paham nggak diri kita? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kuhidupkan engkau dari yang mati. Untuk apa? Untuk berbuat. Yang perbuatannya itu akan saya nilai dan akibat perbuatannya yang akan saya nilai. Perbuatan yang bagaimana yang akan saya nilai, Pak? Oleh Allah Subhanahu wa taala? Akhlak. Segenap kehidupan kita itu semuanya ada aturannya, ada kontraknya. Kontrak apa? Sosial. Alastu bi rabbikum Qalu. Sebelum kita lahir menjadi Pak Gufron, menjadi Pak Rektor, menjadi Pak Moderator, menjadi Anda semua yang kadang-kadang katakan sudah ganteng enggak saya, sudah cantik saya. Dulu sebelum kemudian Anda dilahirkan di rahim masing-masing, saya kontrak pada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kemudian dijawab oleh kita, siapakah kamu? Qalu Apakah aku Tuhanmu? Idna. Itu kita semua mengatakan qalu bala. Aku bersaksi bahwa engkau Tuhan. Jadi sesungguhnya maka kelahiran kita sesungguhnya adalah bukan tiada arti, bukan tidak ada untuk apa-apa, tapi adalah mempersaksikan dan mengimplementasikan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksana apa? Laksana Pak Rektor disumpah menteri menjadi rektor. Laksana para dekan, para warek angkat Tuhan, wajib Tuhan, opil punya. Janji untuk pertama yang paling gampang yang semuanya ingin Anda lakukan adalah opil nikah. Artinya menerima perjanjian menjadi pasangan seorang istri ataupun seorang suami. Artinya apa? Akad untuk melindungi, mengayomi. Jadi suami, jadi rektor, janji mengayomi, memimpin dan mengarahkan UIN Mataram. Begitupun kita.
Begitupun didirikannya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini sesungguhnya tidak lain, tidak bukan adalah apa? Mencetak generasi-generasi yang berakhlak. Generasi berakhlak. Itu adalah apa? Itu janji dan juga undang-undang di Republik ini. Mau dari PAUD sampai ke perguruan tinggi termasuk UIN Mataram berjanji untuk mencetak generasi Anda semua mahasiswa ini untuk menjadi orang-orang yang berkompeten, terampil, dan berakhlak. Potensi, ada ukuran IPK, keterampilan, ada sertifikat, integritas, akhlak, belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Pak Rektor ini kalau sudah akan ada reakreditasi, bingung mempersiapkan borang. Apa borang? Bohong dan ngarang. Bohong dan ngarang. Karena apa memang Pak? Karena memang yang diukur adalah kompetensi jasmani fisikly saja, knowledge apa? Pemahaman, pengetahuan, ilmu, keterampilan, bisa mengkafani, bisa mentahlil, bisa kemudian mendoakan orang mau buka toko gitu ya. Bisa kemudian tetangganya mau selamatan, bisa mendoakan, itu keterampilan. Tapi yang tidak ada ukurannya, akhlak, integritas. Nah ini yang kami ingin Pak, kami sampaikan datang jauh-jauh ke Mataram ini, bukan mau memberi sesuatu, tapi mau timbal balik Pak. Anda menerima sesuatu dari kami, kuliah umum, tapi nanti saya akan menagih. Menagihnya apa? Menagih integritas, menagih akhlak. Ini yang sekarang di pendidikan apapun yang formil tidak pernah dinilai dan tidak pernah diukur. Padahal Pak Rektor sudah punya menantu? Belum. Oh, telah menikah. Seandainya mencari menantu, putranya laki perempuan. Nyari menantu yang IPK-nya berapa? Minimal 4. Ada yang 4, buang aja. Pak Rektor, itu ada yang ngaco IPK-nya 4, tapi agak belik dikit Pak. Oh, kurang dasar. Mbak, mahasiswi, Anda mencari calon yang bagaimana? Coba Mbak, sudah punya pacar? Belum? Ya, sudah. Oh, sudah. Nah, pacarnya IP-nya berapa? Hah? IP-nya 3? 2. Oh, sudah kerja? Oh, alhamdulillah. Kalau seandainya tahu ternyata IPK-nya 3 sudah kerja, ternyata pacarnya bukan hanya Mbak. Diterima nggak itu? Hah? Akhlak. Tidak. Tapi kenapa kemudian tidak berakhlak? Lanjut. Saya gunakan Ibnu Al-Khawarizm dan juga Ki Hajar Dewantara. Kalau tidak menggunakan, kalau Ki Hajar Dewantara nanti dianggap ditolak oleh UIN. Nah, makanya saya menggunakan Al-Khawarizm. Katanya Al-Khawarizm mengatakan kebaikan manusia itu laksana angka 1 dan 0. Akhlaknya itu 1, maka kemudian kebaikan-kebaikan yang lain adalah 0, 0, 0, 0. Akhlaknya bagus, ditambah ilmunya bagus jadi 10, ditambah kemudian terampil jadi 100, ditambah kemudian tanggung jawab, super komunikatif jadi 1.000.000. Tetapi ilmunya bagus, terampil, super ramah, komunikatif dan lain-lain, tak berakhlak, maka laksana susunan 0, 0, 0 yang tak berarti
nilainya sama dengan 0. Maka jangan kemudian hilangkan integritas atau akhlak. Jangan hilangkan integritas atau akhlak. Bangsa kita saat ini menunggu alumni dari manapun termasuk UIN Mataram adalah alumni-alumni yang ilmunya tinggi, terampil, berakhlak. Yang banyak sekarang hanya diukur dari evaluasi ilmunya, hanya diukur dari evaluasi keterampilannya. Belum ada Pak tentang akhlak. Lanjut. Akhlakul karim. Apa yang terjadi yang kemudian mengakibatkan kita tak berakhlak? Supaya pantas disebut kiai dengan Pak moderator tadi, saya menggunakan konsepnya Al-Ghazali. Yang melengsarkan manusia dari akhlaknya adalah 4 hal: dunia, manusia, nafsunya sendiri, dan setan. Setan hanya seperempat, Pak. Setan seperempat. Toyota. Yang bisa mengusir 4 hal ini Kita wanita Toyota. Akhlak. direktor. Jadi saya kasih ini akan menghakimi sejauh mana Pak Rektor mampu kemudian mendidik calon-calon kader-kader bangsa 10 dan 20 tahun yang akan datang ini menjadi orang-orang yang mampu berintegritas ketika dihantam dengan dunia. Mampu tegar alumni-alumninya ketika sudah dilepas ke universitas kehidupan, universitas berbangsa bernegara Indonesia dari UIN Mataram ini, di wisuda artinya sudah dilepas untuk menjadi bagian dari rakyat. Apakah menjadi kontributor, menjadi pandu-pandu Indonesia menegakkan kemakmuran dan keadilan, ataukah menjadi beban bangsa ini karena menjadi bagian dari koruptor? Ujiannya apa? Ujiannya 4 hal ini. Tak cukup hanya dijejali dengan ilmu, dengan syariat dan fikih, tapi hatinya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian cinta pada dunia, cinta pada makhluk, cinta pada manusia, cinta pada keinginan nafsunya, dan ikut turut pada setan dan iblis. Saya berharap sekali lagi ini tagihan kedua, Pak. Sudah tadi. Ini yang kita butuhkan bangsa kita. Kami berharap UIN, kalau saya bicara di universitas perguruan tinggi yang umum, Pak, di universitas yang tidak ada I-nya, Pak, saya tidak mampu menangis seperti ini, malu. Karena rektornya tentu bukan tuan guru, bukan kiai. Yang punya dan memiliki kompetensi untuk kemudian menitipkan bagaimana akhlak supaya setiap alumninya mampu menjadikan orientasi. Coba, orientasi pendidikan di sini apa kitabnya? Ada nggak diajarkan adabul alim muta'alim? Ada, alhamdulillah. Coba orientasi mencari ilmu apa? Bahkan mau jadi kiai, mau jadi ustaz saja yang sudah disorientasi. Mencari ilmu adalah mencari kebenaran. Mencari kebenaran pasti puncaknya akan mencapai yang maha benar, Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tantangannya apa? Mencari kebenaran akan dikoyak atau ditantang oleh dunia. Gak usah, saya tidak akan menyinggung di luar kampus, di dalam kampus saja menghadapi proyek-proyek penelitian. Apakah kita mengikuti, menyusun proposal demi kebenaran, ataukah mengikuti kesempatan proyeknya ini berapa? 100 juta. Wow. Bikin kegiatan sesuai 100 juta. Akhlak. Ya, secara tidak sadar para peneliti di perguruan tinggi jadi pabrik kwitansi, jadi pabrik seminar kit, hotel dan lain-lain. Allah karim.
Saya berani begini karena di depan para dekan, para dosen. Jadi kemudian lengser dari dunia yang maunya mencari ilmu, mencari kebenaran, mencari Allah Subhanahu Wa Taala sudah mencari asobahnya. Asobah ma'al ghair. Jadi asobah. Dunia sudah melengserkan. Kemudian apa? Nyari manusia, nyari popularitas, tingkat popularitas yang dicari. Mencari apa kemudian? Naik ke diri. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih pintar, saya lebih dan lain-lain. Itu adalah nafsu diri. Setan. Yang kipas-kipasi sebetulnya setan kipas-kipasi doang. Ini yang mengakibatkan lembaga-lembaga pendidikan bukan hanya umum termasuk UI kemudian mulai lupa hanya mencetak sarjana Islam, sarjana HSAI yang diisi hanya syariah, tapi tidak tahu bahwa di atas syariah itu adalah ada dua hal, kebenaran dan kemanfaatan. Maksudnya apa? Dedikasi diri kepada orang lain, bukan orang lain untuk kita tumpah, untuk kita manfaatkan. Nah ini yang ada Pak, hanya di UIN Pak. Saya nggak bisa kan ngomong begini di fakultas hukum, di fakultas sosial politik, nggak bisa. Yang punya akhlak adalah UIN. Ini yang mari sadari, tempatkan Anda sebagai pabrik SDM yang memiliki kompetensi, ilmu, keterampilan, dan akhlak yang bagus. Itu yang akan kemudian mengapresiasi dan diapresiasi oleh bangsa kita. Yakin. Kalau tidak cuma berilmu, banyak fakultas-fakultas lain di luar UIN Mataram yang mencetak sarjana ilmu. Sarjana keterampilan vokasional banyak. Tapi yang mencetak dedikasi, yang menyadari bahwa kelahirannya atas sebuah perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian dilahirkan di rahim orang tua kita masing-masing untuk dua hal, menjadi apa? Wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, menjadi abdun. Abdun yang bagaimana? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi khalifah, mewakili Tuhan kita, memberi kasih, memberi kebenaran, menegakkan keadilan, melindungi. Kok kita kemudian, mohon maaf, begitu mahal dan besar dan kemudian megahnya lembaga ini, gedung ini, kalau kemudian hanya mencetak orang-orang yang kemudian lahir dari Universitas UIN Mataram menjadi universitas kehidupan ini, hanya ingin cari kerja, ingin cari keuntungan, hanya ingin kemudian mencari manfaat dari orang lain, bukan benar-benar manfaat. Ini, Anda saat ini sekali lagi, kalau ingin Anda menjadi orang sukses, mulai saat ini orientasikan Anda menjadi pelayan-pelayan kebaikan, pelayan-pelayan kebenaran, pelayan-pelayan keadilan. Kan ini orang fakultas syariah ya. Jadi pandu bagi keadilan. Lanjut. Jadi kenapa kemudian profilnya salah? Orang sukses itu dianggap kemudian sebagaimana di Ban PT itu gajinya besar, dianggap sukses. Ban PT. Mudah-mudahan ada waris satu. Nah, coba tanya ke waris satu. Jadi indikator standar tentang alumni. Kalau fakultas hanya nyari pekerjaan, mari kemudian geser pada kebenaran. Di balik kebenaran pasti ada kemanfaatan. Di balik kemanfaatan, wailun nafa'ukum linnas, karena itu dicinta dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya nyari ilmu yang tadi dikatakan oleh Yohan tadi, bahwa orang beriman dan berilmu ditinggikan derajatnya karena orang nyari ilmu, nyari benar. Benar itu pasti akan mencapai maha benar, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tidak begitu, nyari ilmu hanya nyari seperti kursus saja, kursus untuk dapat pekerjaan. Tidak ada derajat tingginya apapun kalau hanya menjadi begitu.
Kenapa begitu? Lanjut. Lanjut saja. Nah ini. Kenapa ilmu kemudian tidak mulia dan tidak tinggi kalau ilmu hanya menjadi alat nyari makan, nyari pekerjaan. Kalau Anda hanya hidup seperti babi hutan hidup, kalau Anda kemudian nyari ilmu untuk cari pekerjaan, Buya Hamka mengatakan begini. Ilmu yang begini, yang semula ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, turun menjadi sekedar alat untuk memenuhi perut saja, memenuhi kemewahan dan juga identitas diri. Yang begini ilmu tak bercahaya lagi, tak derajatnya tinggi lagi. Ilmu nurun kemudian nurunnya kemudian jadi suram. Jadi suram. Lanjut. Mari kami berharap sekali lagi yang punya begini ini hanya UIN. Apa maksudnya? Saya warnanya tidak terang. Jadi perilaku yang disebut korup dan tidak korup itu sesungguhnya cerminan atau manifest dari nilai. Nilai itu merupakan cerminan dari keimanan kita. Iman kita saat ini masih perlu dipertanyakan. Kenapa saya katakan dan berani mengatakan begitu? Kita berpancasila, silanya ketuhanan yang Maha Esa. Tapi yang sudah menjadi imannya orang banyak di Indonesia menjadi kekuatan yang Maha Kuasa. Yang mestinya risau, kemudian sila pertama itu mulai distorsi ataupun buntuk, itu mestinya fakultas-fakultas yang ada di UIN, Pak. Mestinya fakultas-fakultas di UIN yang katanya mengesahkan Allah, tauhidnya, as-somadiyahnya bergantung kepada Allah, saat ini bergeser kepada uang. Dan ternyata UIN ternyata nggak risau. UIN ternyata Pancasila itu sudah bergeser dari ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Di mana-mana harus dengan uang, Pak. Mau izin uang, mau usaha uang, mau sekolah uang, mau bekerja uang, mau naik pangkat uang. Mestinya ini menjadi kerisauan UIN di mana-mana. Tapi mohon maaf, jangan-jangan UIN-nya juga tidak tergeser ke sana. Mudah-mudahan tidak. UIN Mataram. Ini yang penting. Jadi saya ingin mengatakan sudah selesai tentang perdebatan tahlil dan yasinan baba itu. Saat ini yang bahkan kemudian tak terasa mungkin diri kita ikut arus adalah bergesernya sila ketuhanan menjadi keuangan. Dan ini tidak ada yang kemudian coba perdebatan di YouTube di macam-macam, hanya perdebatan hilafiyah, wahabi, salafi, tahlil mulut dan lain-lain. Nah, ada kemudian kamu kemarin masuk berapa ratus juta, nggak ada kemudian itu melanggar ketuhanan, nggak ada, kosong dari wacana dan perdebatan seperti itu. Nah ini kami berharap sekali lagi mestinya UIN karena yang memiliki ilmu dan juga kompetensi untuk mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai ketuhanan itu adalah UIN. Mestinya UIN yang kemudian mengembalikan. Sekali lagi mungkin saya tidak perlu berpanjang lebar. Mari, ingin Anda menjadi KPK, mulai tahun ini Anda berhak jadi KPK kalau kemudian ketuhanan yang Maha Esa yang kuat di hati Anda. Tidak perlu kemudian menunggu untuk jadi penggantinya Pak Nusron Dausa. Mulai saat ini sudah Anda lihat menjadi KPK kalau di dalam diri Anda ketuhanan yang Maha Esa tinggi. Kalau tidak ketuhanan yang Maha Esa tinggi, pasti tahu bahwa akan hidup di muka bumi, diturunkan ke muka bumi untuk apa? Pasti akan sila-sila kemanusiaan. Pasti akan kemudian apa? Merangkul persatuan. Nggak mungkin akan apa? Kamu dicipta dengan berbagai macam bentuk untuk dita'aruf, untuk saling menguatkan, untuk saling mengenalkan. Tidak akan kemudian menjadi pemecah.
Pilihannya mau nanti atau tidak sama sekali jadi KPK. Mau nanti atau kemudian hanya jadi penonton dalam perjalanan bangsa. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, sekali lagi harapannya begitu besar tentang kuliah hukum, ternyata banyak menangis saja. Jadi kami memang semangat ke kampus-kampus, ingin kemudian memberi harapan bahwa harapan Indonesia yang adil, harapan Indonesia yang makmur itu di tangan Anda, di tangan Universitas Akademika. Kita tak mampu merubah Indonesia, kita tak mampu merubah dunia kecuali dengan ilmu. Ilmu yang memiliki adalah Tuan Guru Mas Tahir bersama para waris dan semua Universitas Akademika di UIN Mataram. Semangat ya. Korupsi ini adalah limbah. Seandainya perusahaan, atau perusahaannya misalnya di sini apa? Perusahaan apa? Rumput laut ya? Rumput laut atau perusahaan tahu dan tempe saja yang paling banyak di mana-mana ada. Asumsinya suplai datang berupa apa? Kedelai. Harapannya apa? Jadi tempe, jadi tahu. Yang jadi ampas harapannya yang bisa ditolerir jadi 10% atau 5%, kan ya? Itu disebut ideal. Jadi tak mungkin tidak ada ampas, tidak ada sampah, pasti ada sampah. Yang disebut korup itu kalau suplainya 100 ton, yang jadi tempe, jadi kedelai hanya 10 ton. Sampahnya 90%. Itu disebut korup. Artinya apa? Artinya kita kumpulkan pajak, retribusi, PNBP, dikumpulkan oleh Dinas Pendapatan Keuangan Daerah, dikumpulkan ke Kementerian Keuangan. Untuk apa? Untuk mensuplai darah pembangunan. Itu yang kami melakukan pencegahan. Pencegahannya dengan apa? Dua hal, tata kelola dan tata integritas. Tata integritas ini kami hadir ke sini ini untuk menagih kepada Pak Rektor tadi. Tolong suplai SDM yang akan berlaga di dunia politik, yang akan menjadi eksekutif dan legislatif, itu tolong bimbing integritasnya, Pak. Nah itu. Jadi KPK ingin bersama Anda semua merajut mimpi Indonesia bebas korupsi dengan cara yang untuk mencetak kader-kader alumni UIN Mataram ini yang berintegritas, berakhlak. Ya, semua. Akhlak channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan KPK, Pak Rektor dan Pak Rekan. Alhamdulillah tema hari ini adalah tentang akhlak. Sebenarnya akhlak ini sudah menjadi nomenklatur kepala. Jadi kalau ada ya, kenapa Pak? Karena dulu saya di Malang sudah membuat sebuah akhlak. Jadi sebenarnya kalau melihat sesuatu yang menyimpang memang harus kita bisa akhlak. Luar biasa usulan pimpinan KPK ini sangat inspiratif. Mudah-mudahan langsung disambut oleh pimpinan UIN, Pak Rektor dan Pak Dekan untuk memasukkan materi fikih akhlak, fikih akhlak korupsi atau apalah. Nah, jadi supaya kita tadi poinnya itu adalah UIN ini mencetak bukan saja cerdas secara kognitif, secara afektif, tapi secara akhlak. Jadi akhlak itu adalah parameter ada ada kaidah seperti itu. Ada akhlak, attitude, integritas itu di atas prinsip ilmuwan. Jadi begini Pak Pimpinan, jadi kadang-kadang kalau kita di tempat yang seperti ini, tempat masjid, sakim, tempat pelajar, itu akhlaknya tinggi atau keimanannya A. Tapi kalau kita di luar, di tempat umum, hilang itu. Keimanan itu menjadi down. Up down ini
sesungguhnya menurut Pak Kiai Bufron itu apa faktor utamanya? Walaupun Pak Bufron dari Universitas Umum, tapi karena sudah melihat akhlak ini sebagai sebuah simbol, sebagai sebuah core, maka kenapa orang pada diri pribadi seorang itu terjadi split personality, ada keterbelahan kepribadian. Ketika di tempat yang baik dia berakhlak bagus, ketika di tempat umum atau di luar tempat sepi akhlaknya buruk. Jadi nilai dan akhlak itu katanya beliau tadi, al-adabul fawqal ilm, adab di atas ilmu harus dihidupkan dengan apa? Terus dipompa dengan tata nilai, tata kelola dan tata Sejahtera. Karena semuanya karyawannya Pak Rektor itu punya perut. Perutnya bukan satu. Untuk yang sudah punya pasangan ada istri, ada anak-anak yang dihidupi. Artinya apa? Kesejahteraannya ada duit, ya kita bareng. Jangan cuma enak sendiri Pak Rektor sih. Itu yang kemudian bisa menjaga akhlak atau menjaga adab. Jadi adab itu harus dipelihara dengan nilainya terus dijaga, tata kelolanya, tata lingkungan kerjanya dijaga, dan juga tata sejahteranya harus dijaga. Yang kedua, المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول